Salam jumpa pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kesibukan Natal apakah yang sedang Anda dan keluarga Anda jalankan hari-hari ini? Menyusun kembali pohon terang, menghiasi rumah Anda atau ruangan-ruangan yang ada di rumah Anda, atau mungkin Anda sedang mencari kembali file-file lagu Natal untuk diperdengarkan, atau kegiatan apa? Ada banyak cara orang untuk menyambut Natal, tetapi mari kita sampai pada sebuah esensi untuk menyambut kehadirannya. Apa yang harus kita siapkan untuk Natal tahun ini? Sikap hati yang seperti apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan untuk menyambut Natal? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini. Shalom para pemirsa sekalian, selamat hari Natal, kiranya berkat damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kita. Bersama saya Pendeta Rubin Adi Abraham, kita akan menyimak kebenaran firman Allah hari ini dengan judul Sikap Hati Menyambut Natal. Matius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berkata demikian, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Sikap hati yang bagaimanakah yang seharusnya kita miliki untuk menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal? Satu kali ada seorang guru sekolah minggu pada awal bulan Desember mengumumkan kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak, nanti tanggal 25 Desember harap kalian bawa kado yang terbaik yang kita akan persembahkan untuk Tuhan Yesus dan disalurkan untuk gereja di tempat ini. Terserah kadonya apa, bungkus dan taruh di bawah pohon Natal. Pada hari haknya, anak-anak datang semuanya membawa kado masing-masing. Dan mulailah mereka membuka kado itu. Ada yang kasih radio untuk Tuhan, ada yang kasih boneka, ada yang kasih handphone. Saudara, persembahan-persembahan yang bagus mereka mulai kumpulkan, disalurkan untuk gereja. Ada yang kasih kipas angin, ada yang kasih Alkitab dan buku-buku rohani. Tapi ketika mereka hampir menuntaskan semua acara, tiba-tiba guru melihat ada sebuah kotak yang cukup besar dibungkus dengan kertas koran dan ada di sudut ruangan gereja itu. Dia pikir, siapa ya anak sekolah minggu yang kasih kadonya di pojok sana? Dan ketika dia dekati, dia buka bungkus itu, kaget karena seorang anak kecil menyembuh dari dalam bungkusan kado itu. Dia bilang, "Nak, kenapa kamu ada di sini?" Dia bilang, "Bu guru, saya ini anak orang miskin, tapi saya juga ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun saya pikir harta saya tidak banyak. Apa yang terbaik yang aku bisa berikan? Sudah, saya berikan diri saya saja untuk Tuhan Yesus." Dan guru sekolah minggu berkata, "Bagus sekali. Inilah persembahan yang terindah pada hari Natal. Bukan harta benda semata, tapi terutama hidupmu bagi Tuhan." Nah saudara sekalian, kita melihat bahwa orang Majus merupakan orang yang kita perlu teladani. Karena mereka bukan hanya memberikan hartanya, tapi mereka memberikan seluruh hidupnya bagi Yesus di hari Natal. Ada beberapa keteladanan orang Majus yang kita perlu ikuti. Mereka adalah para filsuf, penasehat raja-raja Persia. Tetapi mereka datang dari tempat yang sangat jauh untuk menyembah sang raja. Kenapa? Karena sikap hati yang tepat. Yang pertama, mereka punya hati yang percaya. Saudara, orang Majus ini yakin bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah raja. Padahal secara kasat mata, mereka tidak melihat tanda-tanda yang mendukung bahwa Yesus itu raja. Kenapa? Yesus dilahirkan sebuah desa miskin. Orang tuanya sederhana, tukang kayu. Bahkan dia dilahirkan di dalam kandang domba yang hina. Mana mungkin orang semacam ini akan jadi raja? Itu pikiran manusia. Tapi mereka percaya bahwa bintang yang telah mereka lihat adalah tanda yang jelas bahwa ini
anak akan menjadi raja yang besar di waktu yang akan datang. Saudara, kita tidak boleh hanya hidup dengan penglihatan jasmania. Kita harus melihat dengan kacamata iman. Jangan seperti Thomas yang berkata, sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Yesus telah bangkit dan mencucukkan jariku di bekas luka Yesus, aku tidak percaya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat, namun dia percaya di dalam hati. Kalau saudara percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kan itu penting sekali kita memiliki hati yang percaya. Pada hari Natal ini, kalaupun saudara sedang menghadapi masalah, kesulitan dan sebagainya, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Dia Immanuel yang mendampingi kita ketika kita mengalami kesulitan dan akan memberikan kemenangan kalau kita tetap setia kepada Dia. Ingatkah saudara akan Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar dan mereka akan dicampakkan di dalam dapur api yang akan membakar mereka? Mereka bilang, aku percaya bahwa Allah yang aku sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan setia kepadanya. Oh, ini iman yang luar biasa. Percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan itu sebabnya mujizat terjadi ketika kita punya hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ada seorang perwira Kapernaum yang datang kepada Yesus dan katakan, Tuhan, hambaku sakit, tapi engkau tidak usah datang kepadaku. Aku percaya kalau engkau ucapkan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Yesus melihat imannya dan berkata, besar imanmu anakku, pulanglah, hambamu disembuhkan. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, berobat tidak sembuh-sembuh. Tapi dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku percaya penyakitku akan sembuh. Hati yang percaya inilah yang kemudian menyebabkan kesembuhan dialami. Apakah saudara mau percaya kepada Tuhan yang telah berfirman untuk menyertai hidupmu selamanya? Kalau kau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Inilah sikap hati yang kita miliki pada hari Natal, hati yang percaya. Saya membaca kisah seorang petenis berkulit hitam dari Amerika Serikat namanya Arthur Ashe. Satu kali dia kena serangan jantung, saudara. Lalu dia harus dioperasi. Dan pada waktu dia harus dioperasi bypass, dia kekurangan darah dan dia mendapatkan transfusi. Sayang sekali, entah dari siapa itu darahnya. Ternyata darah yang ditransfusikan kepada dia sudah terkena virus HIV. Akibatnya Arthur Ashe mengidap penyakit AIDS. Bukan karena dosa dan pelanggarannya, tetapi karena transfusi darah yang salah. Badannya makin kurus. Dan akhirnya dia sadar dia akan mati. Seorang penggemar satu kali datang dan bertanya, Arthur, pernahkah engkau berdoa dan bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa mesti saya? Arthur Ashe menjawab, sobat, tahukah kamu bahwa di dunia ini paling tidak ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis secara benar, tapi hanya 5 juta orang yang mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Dari 5 juta itu hanya 500.000 orang menjadi pemain tenis profesional. Dan hanya 50.000 orang yang kemudian bertanding dalam pertandingan yang bergengsi. Dan dari 50.000 orang itu hanya 5.000 orang yang pernah mencapai Grand Slam. Hanya 50 orang yang pernah mencapai Wimbledon, pertandingan tenis sedunia. Dan hanya 4 orang masuk semifinal, 2 orang masuk final. Dan hanya 1 orang yang menjadi juara. Sayalah orang yang pernah mengangkat piala sebagai juara dunia Wimbledon. Dan waktu saya jadi juara, saya tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa mesti saya Tuhan? Jadi pantaskah ketika saya sakit, saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Tidak. Aku memang tidak tahu apa sebabnya Tuhan mengizinkan hal ini. Tapi aku tahu apapun yang Dia perbuat, selalu baik. Itulah iman, saudara. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita memiliki hati yang rendah. Bukan hanya hati yang percaya, tapi juga hati yang rendah. Ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Seringkali kalau kita mendengar kisah orang Majus, kita ingat persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Tetapi persembahan yang terbesar sebetulnya bukan harta benda itu. Dikatakan mereka sujud menyembah Dia.
Berarti mereka merendahkan hati, merendahkan diri, mengakui Yesus adalah Raja di dalam kehidupan. Seorang filsuf Yahudi pernah berkata, mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah sedangkan manusia terlalu tinggi. Allah yang tinggi telah merendahkan diri menjadi manusia. Manusia yang debu tanah, sombongnya luar biasa. Lalu seakan-akan dia lebih pintar daripada Allah. Karena itulah kalau saudara pergi ke Bethlehem, kandang di mana Yesus pernah dilahirkan, pintunya sangat pendek dan kita harus merunduk untuk menunjukkan bahwa Allah yang tinggi telah menjadi manusia yang hina. Dan kalau kita ingin menjumpai dia, tidak bisa jalan petantang-petenteng, kejeduk tembok nanti saudara. Kita harus merendahkan diri, sujud untuk berjumpa dengan Yesus. Karena itu jangan banggakan sesuatu yang fana, seperti harta yang berlimpah, rumah yang mewah, pakaian yang bagus, gelar yang berderet. Tapi mari kita bermegah di dalam Tuhan. Selalu menyanjung Yesus yang telah memberikan keberhasilan di dalam hidup kita. Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar meninggikan Tuhan. Pernah saudara dengar ada pemimpin pujian berkata, mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian. Apakah Tuhan itu kurang tinggi sehingga kita harus tinggi-tinggikan dia dengan pujian? Dan apakah kalau kita memuji Tuhan, Tuhan kedudukannya akan lebih tinggi daripada kita? Tidak juga. Tetapi maksud meninggikan Tuhan, karena dia Allah yang maha tinggi, dan kita puji atau tidak puji, dia tetap duduk di atas tahta yang maha tinggi itu. Yang kita harus lakukan justru adalah semakin merendahkan diri. Kalau kita yang semakin merendahkan diri, dia semakin tinggi di dalam kehidupan kita. Inilah sikap hati yang harus kita miliki pada hari Natal. Berkata Tuhan, semuanya adalah anugerah. Kalau aku hidup hanya kebaikan. Jangan jadi orang sombong. Jadi seperti orang Majus ini, punya sikap hati yang rendah. Itulah sikap hati yang menyukakan hati Tuhan. Dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yang ketiga, orang Majus punya hati yang menyembah. Allah hanya bisa diterima bila kita sujud menyembah dia. Dan yang luar biasa, orang Majus itu datang dari tempat yang jauh, bukan untuk memuji-muji raja yang baru datang, raja yang baru lahir, untuk kemudian mereka menerima hadiah yang mereka inginkan. Tapi mereka menyembah, memuji dengan hati yang tulus ikhlas untuk kemuliaan Allah. Inilah sikap worship, penyembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita beribadah, apakah kalau kita memberi persembahan, apakah kalau kita berdoa, semuanya itu hanya benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah banyak orang sekarang, ayo rajin ibadah supaya diberkati usahanya. Ayo memberi untuk Tuhan supaya kamu nanti makin kaya raya. Seperti mancing pakai ikan teri dapat ikan tongkol. Nah jelas ini adalah sikap hati yang tidak tulus, tidak lurus. Tuhan ingin kita punya hati yang menyembah. Ibadah bukan untuk mendapat sesuatu. Ibadah karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita ke gereja bukan karena ada maunya. Tapi motivasi kita, saya ingin menyukakan Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Itu sebabnya kita perlu meningkatkan pujian, penyembahan, doa kepada Dia. Sebagai wujud pengabdian kita kepada Dia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lalu pada bagian refnya dikatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati sebagai hamba inilah hati yang menyembah Dia, yang kita harus miliki dan kita harus berikan kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Ada kisah, beberapa orang sedang antri mau masuk surga. Rasul Petrus berjaga di pintu sorga dan berkata, apa alasannya kamu pikir kamu bisa masuk sorga? Seorang pengusaha kaya berkata, oh saya penyumbang gereja terbesar, jadi saya pasti layak masuk sorga. Dibuka buku kehidupan, nggak ada. Memang sumbangannya besar, tapi hatimu tidak menyembah Tuhan, neraka tempatmu. Yang berikutnya datang, lalu berkata, kenapa kamu percaya kamu boleh masuk ke sorga? Oh saya majelis, udah puluhan tahun jadi majelis. Begitu dilihat, namamu juga tidak ada. Memang kedudukanmu majelis, tapi sifatmu majelis juga. Manusia jelmaan iblis masuk neraka. Saudara, orang-orang ditolak.
Yang paling belakang seorang ibu sederhana. Aduh, dia pikir kalau orang yang udah nyumbang gereja begitu luar biasa, majelis masuk neraka, gimana lagi saya? Lalu Petrus tanya, "Ibu, apa yang kamu lakukan di dunia sehingga kamu percaya kamu boleh masuk ke dalam kerajaan Yesus di sorga ini?" "Bapak, saya ini ibu sederhana, nggak punya uang besar untuk menyumbang gereja. Kedudukan saya juga nggak ada di gereja. Saya ibu sederhana. Tapi saya paling suka menyembah Tuhan. Saya ingin memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya masuk ke sorga karena saya juga ingin terus memuji Dia." Petrus bilang, "Kenapa nggak ngomong dari tadi? Tuhan Yesus udah pesan kalau ada ibu datang suka nyembah aku, cepet-cepet datang. Ibadah udah mau dimulai. Ayo cepet Bu, masuk dalam ibadah." Saudara sekalian, apa yang Tuhan cari? Hati yang menyembah. Maukah kita punya hati yang menyembah Tuhan dengan tulus pada Natal ini? Itu yang menyukakan hati. Pemirsa sekalian, sikap hati semacam apakah yang berkenan kepada Tuhan pada saat kita merayakan Natal? Yang pertama, Tuhan ingin kita punya hati yang percaya. Kedua, hati yang rendah. Ketiga, hati yang menyembah. Yang keempat, seperti orang Majus, kita juga perlu punya hati yang berkemurahan. Ayat 11 dikatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Ada ungkapan berkata, "You can give without loving, but you can love without giving." Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang Majus ini mencintai Tuhan Yesus. Dan mereka bukan hanya menyembah, sujud kepada Dia, tetapi mereka mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Shah Jahan dari India, karena cinta kepada istrinya, membangun sebuah tempat yang sangat bagus, yang masih ada sampai sekarang, namanya Taj Mahal. Tapi tahukah saudara, cinta kasih yang terbesar, Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya lah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah telah memberikan yang terbaik, persembahan apa yang kita berikan kepada Dia? Seringkali kita memberikan yang buruk kepada Tuhan. Kita hanya kasih kandang kepada Yesus yang telah rela meninggalkan surga yang mulia, lahir di atas muka bumi ini. Satu kali ada guru sekolah minggu tanya kepada murid-muridnya, "Nak, di kandang itu ada apa aja ya?" Ada yang bilang, "Ada kuda, Bu." Yang lain bilang, "Ada sapi." Yang lain bilang, "Ada domba." Tiba-tiba ada anak sekolah minggu yang paling kecil teriak, "Ada tai," katanya. Wah, kakak-kakak kelas bilang, "Wush, masa kamu ngomong gitu, kurang ajar." Tapi ibu sekolah minggu bilang, "Memang benar, di kandang domba juga pasti ada tai, ada kotoran." Dan itulah yang manusia berikan kepada raja di atas segala raja. Betapa memilukan dan menyedihkan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita sudah sadar, Yesus telah memberikan hidupnya, dirinya, segala-galanya. Bukankah seharusnya kita sekarang belajar membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan cara bagaimana? Memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan uang kita. Emas, kemenyan, dan mur yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya ingat satu kali setelah kebaktian dan saya umumkan kita akan membangun gereja. Ada seorang yang mengajak saya makan siang. Dan kemudian setelah makan, dia berkata begini. Dia seorang, ya mungkin usianya 30 lebih sedikit lah. Baru punya anak masih kecil. Dia bilang, "Pak, saya punya banyak kebutuhan tapi saya juga ingin terbeban untuk melayani pembangunan. Ini saya serahkan cek." Saudara sekalian, dan waktu dia serahkan cek itu saya lihat nilainya 1 miliar rupiah untuk memulai pembangunan rumah Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dan walaupun dia bukan seorang konglomerat yang luar biasa, dia berani memberi yang sangat indah untuk Tuhan. Nah, ada 3 orang bersaudara. Mereka punya pekerjaan masing-masing. Usianya juga baru menjelang 30-an. Tapi ketika mereka mendengar gereja akan dibangun, mereka berkata, "Pak, kami masing-masing sudah bekerja, tetapi kami juga membuat sebuah pekerjaan lain bertiga.
katanya. Nah, ketika kami mendengar pembangunan gereja, kami bersepakat seluruh keuntungan bersih sepanjang tahun ini kami akan berikan untuk pembangunan. Dan mereka berikan jumlah persembahan yang besar. Karena apa? Kecintaan kepada Tuhan. Itulah hati yang memberi, hati yang berkemurahan. Orang kaya belum tentu suka memberi. Kadang orang kaya makin pelit, saudara sekalian. Tapi Tuhan ingin agar kita punya hati yang memberi. Hati yang memberi untuk Tuhan dan juga memperhatikan orang-orang yang menderita. Itulah sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Yesus pernah bilang, pada waktu aku lapar kamu beri aku makan. Pada waktu aku telanjang kamu beri aku pakaian. Kapan Tuhan kami melihat Engkau sedemikian? Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, Engkau sudah melakukan bagiku. Itulah sikap hati yang berkenan kepada-Nya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang Majus ini perlu kita teladani karena mereka punya hati yang taat. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Malaikat memperingatkan, jangan pulang ketemu Herodes lagi. Ambil jalan lain, dan mereka taat kepada perintah, kepada pimpinan Allah yang telah mereka dengar. Saudara, Tuhan ingin kita punya hati yang taat. Jangan suka berontak. Berontak bikin kita celaka di dalam kehidupan ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan itu berat untuk kita laksanakan itu tidak. Kita bilang, aduh berat banget. Waduh, nanti Tuhan kasih perintah segala macam, rasanya sulit untuk kita mentaati. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan itu menjadi ringan untuk kita laksanakan. Karena kita mencintai, maka tidak berat. Coba saudara perhatikan, Alkitab berkata, jangan mencuri, berat atau tidak? Sebetulnya tidak. Kalau firman berkata sebaliknya, mencurilah kamu sehari 3 kali. Itu baru berat. Digebukin satpam terus menerus, saudara sekalian. Nah, karena itu mari kita belajar taat. 1 ons ketaatan lebih bagus daripada 1 ton pengetahuan tanpa disertai dengan kelakuan yang penuh ketaatan. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mau kita benar-benar taat kepada setiap perintahnya sehingga kita diberkati oleh Allah secara luar biasa. Pemirsa sekalian, saya punya seorang adik yang pada saat dia lulus daripada SMA, ayah saya mendorong dia untuk pergi kuliah di Belanda. Adik saya tidak mau, dia ingin tetap ada di Indonesia dan sekolah yang di sana. Tapi karena didorong, akhirnya dia pergi ke sekolah, ke SMA untuk mendapat surat keterangan daripada gurunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika guru itu ketemu sama adik saya, dia bilang, kita ada jatah nih di sebuah universitas di Bandung, universitas bagus terkenal. Mestinya bukan buat kamu, buat ranking pertama. Tapi anaknya dihubungi nggak pernah bisa, dan ini udah mepet sekali harinya. Kamu mau ambil tidak? Dia bilang, wah saya ambil saja. Saudara, waktu dia pulang dia ceritakan kepada ayah, dan ayah setuju. Dan 4 tahun dia sekolah di sekolah universitas ternama di Bandung. Tidak bayar apa-apa karena diberi beasiswa full, penuh. Saudara, sampai akhirnya dia lulus, bahkan menjadi master. Dari sini saya belajar. Kadang-kadang ketika kita punya keinginan yang tidak cocok dengan keinginan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang tua atau siapapun. Ketika kita belajar melakukan bagian kita dengan taat, nanti Tuhan akan tunjukkan yang lebih baik, saudara. Adik saya memang tidak ke Belanda, tapi justru karena dia pergi ke sekolah pada hari itu, dia mendapatkan beasiswa kuliah gratis sampai lulus. Saya percaya Tuhan punya upah untuk setiap ketaatan, apapun bentuknya. Karena itu hari ini mari kita berkata, Tuhan jadikan aku seperti orang Majus, punya hati yang taat kepadamu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita harus menyambut Natal dengan hati yang bersih, hati yang bebas dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Dan kita menjadi seperti seorang anak kecil yang menyambut Yesus dengan penuh ketulusan, dengan penuh kepolosan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang tidak berkenan, dosa, kemabukan, pesta pora atau apapun untuk menyambut Natal tahun ini. Tetapi mari pastikan bahwa kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan Natal tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah disampaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memproses setiap kami supaya kami mempersiapkan yang terbaik dari hati kami yang paling dalam, dari hati kami yang paling suci, supaya kami mempersembahkan di Natal ini sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sambut Engkau sebagai Raja, di atas segala raja di dalam hidup kami. Kami sambut Engkau sebagai Tuhan yang datang. Kami sambut Engkau sebagai penyelamat kami. Kami sambut Engkau sebagai penguasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau merendahkan diri-Mu, mengunjungi kami menjadi manusia, menebus setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk Natal, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita sampai pada penghujung acara ini dan nantikan acara ini pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan